mengaku beriman tapi tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar, ya, konsep dasar. Kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali, isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah, buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan? Tafsir syahadat bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana, itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri, itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan sholat, itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya, ya, dan bentuknya jama'. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja, itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid, lihat istri bagaimana, bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo, ya kan? Lihat anak bagaimana, lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan, semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah di rumah tangga ingin samara, sakinah, mawaddah dan rahmah? Bukankah ingin kesuksesan dalam pekerjaan? Bukankah ingin harta yang mencukupkan kebahagiaan? Bukankah kita sepakat semua pemiliknya adalah Allah? Anda menginginkan itu semua, tapi jauh dari Allah. Bagaimana membangun logikanya? Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan. Jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Oh, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Salam dari tanah kusir misalnya kan. Contoh, gitu. Dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, sebentar lagi kan Idul Adha ya, ada hewan disembelih. Kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan. Hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan seperti yang membajak. Yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Ketiga fungsinya, ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan, tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan.
memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih, tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu, tajamkan pisaunya, bila jatuhkan tanpa menyakiti, ya. Saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok, insya Allah nih tajam tuh, nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan, dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai, dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas, artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah, diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam, dan di tiga alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengevaluasi diri sampai dengan kita berada di duha kali ini. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah. Ya, keluar dari masjid ini wafat husnul khatimah. Yang amin nanti mudah-mudahan langsung ya, langsung mendapat kebaikan, kan? Wafat kan ajalnya. Ya. Baik, dan tolong pulang dari sini pun lihat lagi dengan keluarga, perbaiki dengan kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, dalam langkah ikhtiar kita menguatkan keimanan dan membangun ketakwaan, kita telah belajar untuk mendalami intisari dari firman-firman Allah dalam Al-Quran, khususnya di masjid ini kita fokuskan di kajian juz amma, dan kita masih dalam pembahasan intisari surah An-Naba. Dari 5 poin atau intisari pembahasan di surah ini, poin pertama sudah kita detilkan, tinggal kelengkapan di poin pertama. Setelah itu 4 poinnya kita urai sehingga lengkap pembahasan, baru kita beranjak ke surah berikutnya. Di poin pertama yang terdahulu, kita telah membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan dalam Al-Quran,
khususnya keyakinan kita adanya kehidupan setelah kematian. Kita telah detilkan di bagian pertama ini yang terkait dengan meyakini semua yang terkandung dalam Al-Quran. Intinya memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kitab bacaan. Saya sudah jelaskan dengan detil di pertemuan lalu. Mohon izin bagi yang baru bergabung, silahkan disimak materi yang lalu sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Tapi inti besarnya adalah keluarkanlah kurikulum dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang menjadi pedoman aktivitas kehidupan kita. Lihat apa aktivitas yang kita kerjakan, keluarkan ayatnya. Nanti praktek untuk mengamalkan itu, lihat petunjuk nabinya dalam hadis. Itulah faidahnya bagian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua aktivitas kita kalau ingin baik, ingin benar, keluarkan ayat Qur'annya, lihat hadisnya, praktekkan cara untuk mengimplementasikannya. Cara termudahnya kalau masih menemukan kesulitan, keluarkan kitab hadis yang judul besarnya itu Jami' namanya. Apa namanya? Jami', ya. Jadi ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Saya ulang ya. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada apa? Mu'jam. Kalau Jami' itu kitab hadis yang isinya tematik, tuntunan-tuntunan secara tematis tapi sifatnya komprehensif. Misal, kalau Anda ingin mencari tuntunan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, cari kitab Jami'. Ya, jangan cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari tentang bagaimana petunjuk berbisnis yang melimpahkan keberkahan dan hasil yang melimpah, nah, cari kitab Jami'. Kalau Anda di birokrasi ingin belajar tentang nilai-nilai birokrasi yang diterapkan dimanapun dan berhasil dengan baik, cari kitab Jami'. Maka di Al-Bukhari ada kurang lebih 7.257 hadis. Ya, itu yang hitungan Ibnu Salah. 7.257 hadis. Imam Al-Bukhari itu hafalan bersanadnya saja minimalnya 100.000 itu. Ya, ada yang menyampaikan ke 600.000. Nah, dikeluarkan dari situ yang sahih kurang lebih 7.257. Itu disusun menjadi 97 tema. Jadi Anda keluarkan temanya. Kalau ingin memulai dengan tema iman, berarti topik yang kedua Kitabul Iman. Nanti di situ itu ada subtemanya. Bagaimana cara menguatkan iman, menjaga iman supaya tidak turun naik. Kalau ada persoalan yang melemahkan iman, bagaimana cara kemudian untuk mengatasinya. Ayatnya dulu jadi subtopik, ayatnya, setelah itu hadisnya. Kurang lebih ada 57 hadis. Ya. Izin sebentar untuk teman-teman yang di sound, coba echo-nya diturunkan sedikit, nah, sehingga bunyinya tidak berbalik. Bismillah. Baik, cukup. Terima kasih. Nggak usah nengok, nggak ada kesana kok orang di belakang. Baik. Ya. Allahu Akbar. Lanjutkan. Kalau Anda ingin akses misalnya untuk kelengkapan, jadi ada yang ditemukan di Al-Bukhari, sebagian misalnya ingin diurutkan dengan lebih sistematis dan menemukan topik lain yang boleh jadi tidak ada di Al-Bukhari. Seperti tata kelola pemerintahan, Kitabul Imarah, di Al-Bukhari nggak ada. Ditemukannya di mana? Sahih Muslim. Maka Imam Muslim datang dengan 4.000 hadis lagi, disusun menjadi 43 topik. Nah, jadi kalau ingin mengaplikasikan materi pertama, mengeluarkan kandungan sebagai petunjuk hidup, cari kitab itu dan tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Apa saja yang jadi profesi kita, kegiatan kita, itu saja yang kita keluarkan. Seperti detailnya pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Sunan, kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau bapak, ibu ingin belajar cara taharah, wudu, sholat misalnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didahulukan,
itu yang dicari kitab sunan. Jelas ya? Misal kita ingin memulai sholat dan berlatih serta belajar bagaimana cara sholat yang benar dari takbir sampai salam, bahkan dimulai dari syaratnya wudhu, cari kitab sunan. Nanti muncul misalnya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, ya, dan yang lainnya. Itu ada urutan di situ. Ingin tahu bagaimana caranya sujud dari i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ingin sujud, itu dicari Al-Bukhari, di Al-Bukhari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Caranya itu bagaimana? Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan lutut? Adanya di kitab sunan. Jadi di sini penting meluaskan wawasan. Jangan sampai berkesimpulan begini, kalau bukan di Al-Bukhari tidak sahih misalnya. Tidak begitu cara memahaminya. Ya, di kitab sunan pun yang sahih banyak. Imam Al-Bukhari itu mengurutkan penemuan beliau yang sahih. Tapi tidak semua materi yang ditemukan itu mencakup semua bahasan yang kita butuhkan. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga, musnad. Ya, musnad ini kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Biasanya kalau kita ingin belajar biografi seseorang yang ingin diteladani. Ibu misalnya, ibu kenal Sayyidah Aisyah. Ya, kenal di mana? Ya. Baik ya. Pernah dengar kan istri Nabi yang mulia, kemudian juga kegiatannya luar biasa pada pengetahuan, meriwayatkan banyak hadis. Ibu ingin belajar seperti Sayyidah Aisyah, cari kitab musnad. Bagaimana cara belajar Sayyidah Aisyah? Apa saja hadis yang dikumpulkan oleh beliau? Nah, itu nggak akan ditemukan pola untuk mendapatkan semua hadis dari Sayyidah Aisyah, baik di Al-Bukhari ataupun Muslim atau kitab sunan, kecuali di musnad. Ya. Nah, musnad. Yang terakhir mu'jam. Mu'jam ini kitab hadis yang disusun untuk memudahkan kita mengakses hadis. Biasanya nanti ada alfabetik. Kalau ingin nyari hadis innamal a'malu binniyat, carinya gampang. Oh, ini huruf ini, cari temukan. Nanti ada di kitab mana saja. Baik ya. Nah, ini gambaran ringkas dari apa yang telah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan sempurnakan. Mengapa kurikulum hidup ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan detailnya dirincikan dalam hadis penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup selama menjalani aktivitas kehidupan di bumi? Maka dijawablah oleh kalimat yang kedua di pertemuan lalu, masih ingat? Ada kehidupan setelah kematian. Saya ulang, ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran, detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya, tempatnya al-ard. Selesai dari sini, ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran surah ke-7 contohnya ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, enggak 1-2 orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu, enggak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, fa idza jaa ajaluhum,
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun, na'udzubillahi min dzalik, jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia, kalau belum datang ajal nggak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya, kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya, bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu, gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan telah meninggal dunia, ya kan? Di lisan kita tuh bahkan diumumkan kan, baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini, meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu? Semua boleh berteori tentang dunia, karena berbagi pengalaman orang yang hidup supaya abadi idenya itu, dia menulis kan, dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia balik lagi ke dunia sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Gak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana, bagaimana cara pulangnya, dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah, ciri-cirinya persis sama. Ya, dan diterangkan detilnya setelah itu bagaimana. Nah, inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di dalam Quran, dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim tuh mesti belajar ini untuk menguatkan iman dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Ke kubur ya. Baik, tahu dari mana kubur? Tadi lewat. Itu tadi saya sampaikan ke pendamping, saya lihat Masya Allah ya, itu perbedaan taman tuh tipis sekali. Taman dunia dan taman kuburan. Yang olahraga itu kan berolahraga tuh, di samping saya lihat ada yang lari, ada yang senyum tertawa, sampingnya kuburan, ya kan? Saya tuh tadi berpikir dari sekian orang yang berolahraga di situ, itu punya kesadaran nggak bahwa dia akan metik situ? Ada taman lagi. Nah, nggak sampai di situ, ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi, nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ, nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan. Jelas di sini? Nah, pembahasan kita sekarang adalah masuk ke sini. Ini yang banyak diperdebatkan saat surat An-Naba itu diturunkan. Karena sebagian merasakan dan menyimpulkan hidup tuh hanya di sini. Mumpung masih di sini, nikmati kehidupan karena tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Quran menjelaskan, datang dengan keterangan, amma yatasa'adun 'anin naba'i 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla thumma kalla. Nah, sampai 5 ayat ini
muncullah keterangan-keterangan yang terkait kehidupan pasca kematian. Itu yang coba kita akan bahas saat ini, sehingga melengkapi poin nomor 1 dari intisari surah An-Naba dari 5 yang akan kita bahas bersama. Ini kajian baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat, meninggalkan dunia. Alhamdulillah, tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa, jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan 2 kata. 1, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian, maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran berikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh.
Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa, bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta, dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu sama-sama roh, tapi ketika masuk kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih, belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal, baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita, dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya, sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur itu semua tinggal amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal apanya? Amalnya, yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya. Suami meninggal, istri ikut? Tuh, udah jawab sendiri, enggak. Istri meninggal, suami ikut? Tuh, makin kencang, enggak. Kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi, yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang.
Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi. Kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu ambil, nggak bisa nawar. Ya, ada dulu rasul yang dekatnya. Jadi rasul di bumi itu punya teman rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya, ketika tiba ini bekal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapatkan nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun, mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian, ya. Karena itu orang beriman gak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar gak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Gak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya, orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail.